Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya pengen menyapa sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang ada di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen mengajak teman-teman ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita, di Indonesia, menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti ya. Seperti di beberapa video saya sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya sepertinya kondisi perpolitikan saat ini menuju Pilpres 2024 nanti posisinya sangat menguntungkan untuk salah satu kandidat capres, yaitu Anies Baswedan. Karena seperti yang kita tahu, beberapa waktu terakhir sepertinya peta politiknya tergambar bahwasanya akan ada 4 pasang capres, kemungkinan ya ada 4 pasang capres, kemungkinan besar, yaitu Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan, dan di kubu sebelahnya adalah koalisi-koalisi yang didukung oleh pemerintah notabene ya, yaitu Ganjar Pranowo yang mendapat diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai P3. Kemudian ada Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga ada kemungkinan akan ada lagi calon yaitu dari koalisi yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai PAN, yang kemungkinan besar capresnya adalah Erlangga Hartarto yang merupakan ketua Golkar. Nah, kalau kita lihat ini memang kondisinya sangat menguntungkan kalau head to head ke Anies Baswedan, karena memang kalau kita lihat kan memang kubunya saat ini kan ada 2 ya teman-teman. Kubu yang memang satu yang nggak begitu dapat endorse dari pemerintah, dan ada polarisasinya ada 2 kubu ya. Yang satunya adalah kubu yang memang tokoh-tokohnya di-endorse dan juga didukung oleh pemerintah, kan? Dengan alasan bahwasanya tokoh-tokoh tersebut, koalisi-koalisi tersebut akan bersinergi untuk melanjutkan, ada keberlanjutan program-program agenda pembangunan yang udah dimulai oleh pemerintah saat ini gitu kan. Apapun itu teman-teman, yang jelas kemudian ada 2 front ya. Satu front adalah 3 capres, kemungkinan 3 capres berhadapan dengan satu front yang berbeda, yang satu capres itu kan. Kalau kita lihat peta yang seperti ini tentunya gitu kan, justru yang beruntung adalah yang satu front gitu kan, karena untuk saat ini suara yang memang didukung oleh pemerintah saat ini kan, koalisi-koalisi yang didukung untuk pemerintah justru paling tidak terbelah ya, terbelah menjadi 3 kemungkinan besar gitu kan. Walaupun kalau saya lihat memang suara Ganjar Pranowo tetap leading ya, tetap nomor 1, karena memang didukung oleh pengusungnya lah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, partai pemenang pemilu di pemilu 2019 kemarin. Suaranya luar biasa ya, besar gitu lah, bahkan PDIP nggak perlu partai lain untuk mengusung capres mereka gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini sepertinya yang memimpin di kubu yang didukung oleh pemerintah, saya pikir ya Ganjar Pranowo. Tapi yang aneh ya teman-teman, yang aneh memang beberapa waktu terakhir ini ada hal yang menarik, yaitu Prabowo Subianto. Di survei terakhir ini memang yang kita lihat Prabowo Subianto itu surveinya sepertinya ada di atas Ganjar Pranowo ya. Beberapa waktu yang lalu nomor 1, itu saling berganti ya. Yang terakhir memimpin justru malah Prabowo Subianto kabarnya di beberapa survei. Nah, hal ini sepertinya harusnya juga diwaspadai oleh pihak pengusung Ganjar Pranowo gitu kan. Artinya di sini Prabowo Subianto ini kan dulu posisinya kan di pemilu 2019 kan oposisi ya dengan kubu pemerintahan waktu itu kan, tapi kemudian bergabung gitu kan. Nah, kalau mau dicermati, kalau kita lihat hasil surveinya kemudian meningkat ini kan,
Saya lihat Prabowo Subianto sepertinya berhasil ya mendapatkan simpatisan atau pendukung-pendukung baru yang dengan catatan notabene mereka adalah simpatisan ataupun pendukung Presiden Joko Widodo, seperti yang kita tahu ya gitu kan. Kan isunya kan seperti itu ya, kedekatannya semakin erat ya dengan Presiden Joko Widodo gitu kan. Dan sampai dengan saat ini kan sepertinya juga belum ada instruksi apa ataupun komando dari Presiden Joko Widodo tentang arah dukungan daripada Jokowi mania atau pendukung-pendukung relawan Jokowi, yaitu Projo ya. Mereka masih menunggu instruksi Presiden Jokowi. Tapi kalau kita lihat dari survei, artinya ketika ada kenaikan bahkan sempat Hiding memimpin nomor 1 di beberapa hasil survei, artinya Prabowo Subianto sedikit banyak sudah berhasil mendapatkan pendukung-pendukung baru, simpatisan-simpatisan baru, dan juga mungkin menarik hati dulu simpatisan-simpatisan beliau di Pilpres 2019, walaupun kemungkinannya itu kecil ya teman-teman. Kalau menurut saya, justru saya berasumsi, argumen saya ya pemilih-pemilih baru ini, pendukung baru, karena kedekatan Presiden Jokowi dengan Wali Kota Solo Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo, kemudian dengan Presiden Joko Widodo, dan beliau juga intent ya bertemu dengan para purnawirawan jenderal baik dari Polri ataupun TNI gitu kan, artinya regrouping, menggalang dukungan dari para pensiunan gitu kan, purnawirawan. Itu saya pikir juga besar pengaruhnya ya teman-teman, karena jumlahnya juga besar. Terus juga beliau intent kan melakukan safari politik di beberapa kota di area yang Presiden Jokowi menang waktu Pilpres 2019, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu juga beliau sempat berkunjung ke Solo, bertemu Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo gitu kan. Dan tampaknya sambutannya juga luar biasa dari warga Solo gitu kan, utamanya dari relawan Jokowi dan juga relawannya Mas Gibran di situ kan. Walaupun katanya sekedar silaturahmi, tapi itu menunjukkan bahwasanya beliau sepertinya tampaknya mau all out gitu kan di dua provinsi yang notabene dulu kalah ya kan. Waktu itu yang menang di Jawa Tengah, Jawa Timur ketika Pilpres 2019 adalah Presiden Joko Widodo. Tapi posisinya sekarang lain ya. Posisinya Prabowo Subianto ketika ke situ adalah kampanye memang sepertinya untuk mendulang, untuk mendapatkan pendukung-pendukung baru daripada masa Presiden Joko Widodo kan. Kota-kotanya kan Solo, Boyolali, Klaten segala macam ya, yang memang sebetulnya merupakan masa akar rumput daripada pendukung PDI Perjuangan secara langsung kepada Ganjar Pranowo itu kan. Begitupun juga di beberapa tempat di Jawa Timur, Prabowo Subianto sudah melakukan safari politik, seperti juga berkunjung silaturahmi ke tempat kediaman Presiden SBY di Pacitan gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau menurut saya juga nggak bisa diremehin, utamanya sebetulnya kalau untuk pendukung Ganjar Pranowo ya, untuk kubu yang mengusung Ganjar Pranowo, karena memang pergerakannya ini sepertinya ada tren positifnya kalau kemudian dikoneksikan dengan dikoneksiin dengan hasil survei gitu kan, dikoneksiin dari hasil survei. Walaupun mungkin orang berkata itu mungkin pendukung Prabowo Subianto yang dulu di Pilpres 2019, kalau saya rasa itu ada kemungkinan juga aja, teman, kemungkinannya sangat kecil teman-teman. Saya percaya kemungkinannya sangat kecil. Nah, kalau kemudian calon-calon yang lain bukan ngesampingkan gitu kan, di situ nanti calon lainnya ini maksudnya yang ada calon yang mungkin muncul ya gitu kan, yaitu kemungkinan besar adalah Erlangga Hartarto yang memang kombinasi daripada PAN sama Golkar ya. Kita tunggu. Artinya kalau kemudian pertarungan perebutan pemilih gitu kan, simpatisan itu kan memang kemudian sebetulnya di sarang PDI Perjuangan kan, yaitu di Jawa Tengah gitu kan, karena Prabowo Subianto sepertinya juga menggalangnya memang dari situ. Beliau sepertinya all out di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau kita pikir juga sangat riskan ke depannya. Kenapa sangat riskan? Karena utamanya suaranya akan terbagi gitu kan. Beda dengan Anies Baswedan saat ini juga saya pikir semakin solid
karena pastinya juga limpahan suaranya pastinya dari pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019, secara langsung juga pemilih Partai Gerindra di 2019 sebagian ya, saya yakin, tapi itu seyakin-yakinnya teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan pemilih-pemilih nasionalis dari Partai Nasdem dan juga Partai Demokrat, sudah jelas dapat penambahan gitu kan. Tinggal pergerakannya Anies Baswedan ini ke cawapres yang memang pastinya akan kesulitan beliau untuk menemukan cawapresnya. Kalau menurut saya sebetulnya yang paling pas adalah tokoh-tokoh yang memang populer di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun malah mungkin Indonesia Timur gitu kan. Sehingga Anies Baswedan bisa mendapatkan tambahan suara yang signifikan dari Indonesia Timur, seperti mungkin Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku gitu kan, ataupun Kalimantan. Saya pikir itu yang opsinya yang paling kuat adalah mencari cawapresnya dari tokoh yang memang begitu populer di wilayah Indonesia Timur. Tapi tentunya juga kesulitan karena memang kita tahu Anies Baswedan bisa maju itu, insya Allah bisa maju karena didukung oleh 3 pilar partai pendukung, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga Partai Keadilan. Seperti yang kita lihat juga beberapa partai pendukung Anies Baswedan juga sepertinya antusias atau bersemangat sekali untuk menempatkan kader partai mereka menjadi cawapres gitu kan. Dalam artian kalau kemudian Anies Baswedan sepertinya kemungkinan nggak mengambil keputusannya ngambil cawapres dari kader mereka, ada kemungkinan gitu kan beberapa partai itu diduga akan berpisah gitu kan. Kemudian ada kemungkinan keluar dari koalisi perubahan. Nah, hal ini bisa berakibat fatal gitu kan. Kenapa berakibat fatal? Karena tanpa gabungan 3 partai, threshold 20%-nya nggak akan tercukupi. Artinya bisa gagal pencalonan Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari posisinya, memang posisinya di atas angin dengan 3 lawan 1. Karena yang 3 itu sebetulnya nggak seperti ketika orang ketemu orang gitu kan, yang 3 menang yang 1 kalah. Ini suara ya pastinya terbelah gitu kan, yang jelas. Nah, Anies Baswedan kalau kemudian cawapresnya dari orang sepertinya, kalau dari yang disodorkan oleh partai-partai pendukungnya, ada kader dari Demokrat, kemudian juga kader ataupun pimpinan Demokrat AHY, ataupun kemudian kader PKS, sepertinya kalau menurut saya profilnya nggak begitu signifikan untuk menambah perolehan suara Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Karena kalau profil AHY gitu dengan Anies itu sepertinya udah terwakili ya dari sama Anies Baswedan. Begitupun juga profil daripada kader Partai Keadilan, itu pendukungnya sama, udah terwakili sama Anies Baswedan gitu kan. Tapi ya itulah dinamikanya sangat susah ya teman-teman, karena beresiko kalau kemudian Partai Nasdem kemudian atau Anies Baswedan dipilihkan cawapres dari luar itu. Kalau menurut saya yang paling ideal adalah ngambil tokoh dari Indonesia Timur, tuh jelas ya. Dari Indonesia Timur ini sepertinya posisi Anies Baswedan ini lemah, popularitasnya kurang, dan saya tuh sering kalau kumpul keliling ke kampung-kampung, ke dusun-dusun gitu kan, orang kampung tuh sekarang mungkin karena memang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari itu berat, juga banyak yang saya kaget gitu kan, malah nggak tahu kalau mau Pilpres 2024 banyak orang yang di kampung-kampung masih di pelosok itu nggak ngerti gitu kan. Bahkan ngertinya, wah Pak, nanya ke saya, Pak Jokowi ini ya saya masih mau milihnya nanti Pak Jokowi. Saya bilangin Pak Jokowinya udah nggak nyalonin lagi karena udah 2 periode. Nah ini sebetulnya kan jumlahnya besar ya teman-teman. Ternyata di pelosok-pelosok itu mungkin karena memang kondisi negara kita saat ini untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari itu berat. Jadi orang tuh cuman sibuk ya dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhannya yang memang ya kalau saya rasa untuk orang-orang lapisan bawah saat ini kondisinya memang agak berat gitu kan. Sehingga mereka juga sampai banyak juga yang nggak ngerti, generasi yang sekarang ini, yang mungkin anak-anak muda yang hobinya main HP itu juga walaupun mereka pemilih, sebenarnya mereka juga generasi yang banyak juga yang nggak begitu mengerti tentang kalau tentang adanya pilpres atau pemilu tuh banyak. Saya juga sempat kaget ya gitu kan ketika tanya-tanya ngobrol gitu kan. Tapi yang jelas gitu kan peluangnya masih terbuka lebar kalau Anies Baswedan itu kemudian 3 partai pendukungnya memang sepakat, kemudian berkomitmen
strateginya adalah pemenangan Anies Baswedan gitu kan, tidak mementingkan kepentingan partai, artinya berani melakukan manuver itu artinya ya mungkin ngambil wakil dari wilayah Indonesia Timur, taruh seperti tokoh dari Pulau Bali gitu kan, karena saya yakin Pulau Bali ini juga salah satu pulau yang padat di Indonesia gitu kan, selain Pulau Jawa gitu kan, yang kemudian di situ juga suaranya ini Anies Baswedan tentunya nggak begitu populer, nggak begitu juga nggak begitu elektabilitasnya, kalau saya rasa juga nggak kuat di situ kan. Atau mungkin dari calon dari Papua gitu kan, calon cawapresnya gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau berkepala dingin dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dari partai pengusungnya, tentunya posisinya udah tinggal cawapres. Sekarang memang kondisinya di atas angin ya teman-teman. Kalau kita lihat konstelasinya, calon ada 3 capres yang kemudian berhadapan dengan Anies Baswedan gitu kan. Saya bagi dari capres yang memang dipimpin oleh koalisi pemerintahan dan yang enggak di-endorse oleh koalisi pemerintahan. Itu jelas ya secara real menguntungkan posisi Anies Baswedan gitu kan. Dan tentunya pasti ada juga pihak-pihak yang menginginkan mungkin yang paling aman adalah all president man. Jadi yang tempur itu berkonstelasi yang paling aman adalah orang-orang yang memang di koalisi pemerintahan, yang didukung oleh pemerintahan. Artinya memang banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini juga yang sebetulnya juga banyak tokoh-tokoh yang turut mereka melakukan pernyataan-pernyataan dan spekulasi-spekulasi yang sebetulnya memperkeruh situasi di negara kita. Terakhir kata ya teman-teman, saya untuk pendukung ataupun sahabat Anies Baswedan yang memang mungkin aktif di media sosial untuk mendukung atau meredamkan situasi perpolitikan juga kan, saya berharap pendukung Anies Baswedan itu cerdas. Caranya cerdas cukup mudah, yaitu dengan tidak perlu merespon komen-komen yang negatif ataupun komen-komen yang berupa hoak yang nggak benar tentang Anies Baswedan. Itu udah salah satu poin penting untuk menjadi relawan ataupun pendukung simpatisan Anies Baswedan yang cerdas gitu kan, karena memang itu kan berupa pancingan-pancingan gitu kan, pancingan-pancingan yang sebetulnya kalau diladeni juga akan menaikkan tensi perpolitikan gitu kan, baik untuk Anies Baswedan ataupun pendukungnya. Pasti itu kan, walaupun kalau kita yang bikin komen-komen seperti itu pun, bikin konten-konten yang memancing seperti itu pun, saya rasa belum tentu juga mereka adalah orang-orang daripada pendukung ataupun simpatisan daripada capres-capres yang memang yang lain. Saya rasa mungkin banyak pihak yang kita nggak ngerti ya kemudian tendensinya apa, tapi yang jelas cara yang termudah untuk menghadapi mereka adalah tidak perlu merespon, baik itu kalau kita ada konten kemudian mereka komen, ataupun kalau kemudian umpamanya di grup-grup yang Anies Baswedan gitu kan, saya nggak ngerti, kadang-kadang grupnya itu saya yang bikin dukungan untuk Anies Baswedan justru sama adminnya grupnya yang katanya grup-grup Anies Baswedan itu justru ditolak, dan yang masuk itu konten-konten yang memang memanaskan situasi, dan kadang-kadang yang pendukungnya emosi direspon lah gitu kan, panjang gitu kan. Nah saya nggak ngerti, grup-grup ini kan banyak yang berubah. Kemarin tuh grupnya pendukung Anies Baswedan berubah, cuman nggak perlu saya sebutin grupnya itu ya, berubah. Artinya yang punya ini kita nggak ngerti siapa, intennya apa gitu kan, tendensinya apa. Yang jelas itu sebetulnya banyak yang grup yang dibentuk ya sebetulnya kita nggak ngerti, bukan realistisnya yang adminnya bukan simpatisan Anies Baswedan. Karena memang sering saya bikin konten tentang Anies Baswedan, ingin saya bagi terhadap orang-orang yang sefrekuensi, yaitu orang-orang yang sahabat Anies Baswedan, justru kadang-kadang nggak diloloskan oleh adminnya, dan adminnya justru meloloskan konten-konten yang memang nuansanya memanaskan situasi gitu kan. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, siapapun yang memenangkan konstelasi nanti di Pilpres 2024 nanti, baik presidennya atau partainya, yang jelas mereka adalah aset terbaik bangsa, putra terbaik bangsa, dan kita sebagai supporter harus mendukung dengan baik ya, artinya mendukung dengan baik, menjaga keamanan, menjaga ketentraman, kenyamanan, karena demokrasi adalah pesta rakyat gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman. Salam. Kalau teman-teman ngerasa ada analisa saya yang salah di sini, silahkan teman-teman bisa komen untuk bahan diskusi. Oke gitu. Selamat pagi para sedulur YouTube.
Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko.